Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kembali kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada sampai saat ini ada penyertaan-Mu, ada pemeliharaan yang daripadamu atas kami semua umat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bekal dan penuntun jalan kami. Biarlah kiranya sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, kami belajar daripada firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran ini yang boleh menguatkan kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat-saat yang seperti ini, ada begitu banyak hal yang dapat membuat manusia menjadi khawatir, memiliki kekhawatiran, memiliki beban yang berat. Nah, saudara-saudara, tidak terlepas juga anak-anak Tuhan seperti kita, umat Tuhan, yang sudah percaya, yang sudah mengikut atau mengiring Tuhan, mengalami hal-hal yang serupa. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menjadi pengikut Tuhan, meskipun kita setia, tidak ada satupun hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita yang terjadi. Tetapi pada saat ini kita akan belajar apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita akan membuka dalam kitab Matius, pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kitab Matius, pasal 11 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara, ini adalah perkataan daripada Yesus. Ketika dia berkhotbah, ketika dia menginjil, mengajar, ini adalah kalimat yang dia ucapkan. Kita melihat, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, terutama hari-hari seperti sekarang ini, ada begitu banyak kesulitan di luar sana, di sekeliling kita, bahkan beberapanya mempengaruhi kehidupan kita. Entah itu permasalahan dalam perekonomian, sosial, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa ayat yang dituliskan, firman daripada Yesus sendiri, perkataan Yesus sendiri ini, jauh lebih lama atau sudah dahulu sekali diucapkan oleh Yesus bahkan sebelum kita ada. Bahkan sebelum kita mengalami setiap kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat, saudara-saudara, ada janji yang diberikan oleh Yesus, Tuhan kita, kepada kita umatnya. Ada janji yang bahkan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Tetapi seringkali kita melupakan apa yang menjadi firman Tuhan. Ada begitu banyak. Ini hanyalah salah satu dari perkataan Yesus mengenai pengharapan, mengenai janjinya kepada kita. Seringkali kita melupakan karena begitu banyaknya permasalahan dalam kehidupan kita, banyaknya beban kehidupan yang menghimpit kita, membuat kita menjadi lupa bahwa setiap isi daripada firman yang sudah pernah kita pelajari, yang kita baca, itu dapat menguatkan kita dan penuh dengan janji Allah di dalamnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa dengan jelas Yesus berkata, marilah kepadaku. Artinya, dia mengundang kita datang. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tentunya yang dimaksud di sini adalah, saudara-saudara, letih lesu dan berbeban berat secara batiniah. Nah, kita melihat ini adalah tawaran yang begitu memberikan kebahagiaan, pengharapan, membuat cerah kehidupan kita. Lalu dikatakan di kalimat yang terakhir, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Yesus sendiri. Tetapi saudara-saudara, kita juga saat sudah mengetahui ayat ini, kita membaca ayat ini, lalu tidak bisa serta-merta mengatakan, kalau memang demikian adalah janji Tuhan, kenapa
saya mengalami beban berat? Kenapa saya mengalami himpitan dalam kehidupan, pencobaan? Padahal katanya, mungkin pikir kita, Yesus mengatakan dia akan memberikan kelegaan. Kita melihat satu hal, saudara-saudara, yang pertama kita akan pelajari melalui ayat ini adalah, pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Kalimat pertama, 3 kata pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah, marilah kepadaku. Artinya ada undangan. Dan setiap undangan, saudara-saudara, sifatnya adalah memberikan kesempatan bagi orang yang diundang, yang diajak untuk datang. Demikian juga dengan kita. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan. Betul ada kelepasan, ada pengharapan yang Tuhan Yesus tawarkan dalam kehidupan kita. Tetapi harus ada usaha dari diri kita untuk datang kepadanya. Menerima undangan ini, tawaran ini. Dikatakan, marilah kepadaku. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku. Kita harus pergi mencari Yesus. Yang dimaksudkan dengan mencari datang kepada Yesus ini seperti apa? Seringkali saudara-saudara mungkin kita sudah berpikir, saya sudah menjadi orang Kristen, orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin saya tidak mencari Yesus? Yesus sudah ada dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, pernyataan yang seperti ini tidaklah sepenuhnya benar. Menjadi seorang Kristen bukan berarti lantas otomatis kita sudah datang kepada Yesus. Bisa saja status kekristenan kita karena kelahiran kita. Orang tua kita adalah orang Kristen, beragama Kristen. Sehingga kita dilahirkan dengan agama Kristen. Bahkan sampai di kartu penduduk kita dituliskan agama kita adalah Kristen. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak berbicara mengenai bagaimana status agama kita. Kekristenan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu bersekutu dengan Tuhan sendiri. Nah, datang mencari Tuhan ini, saudara-saudara, artinya kita perlu datang berdoa kepada Tuhan. Sering ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul mau datang kepada Tuhan, kita hampiri Dia. Artinya kita pergi kepada Tuhan ini sendiri. Melalui apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan termasuk di dalamnya. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jawaban bagi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat di dalam Ibrani, kita akan buka. Ibrani 4 ayat yang ke-15 dan 16. Ibrani 4 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, dengan jelas dikatakan dalam ayat 15 yang sudah kita baca, bahwa Dia, Yesus, Tuhan ini, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi bukanlah suatu ajakan yang omong kosong, yang palsu, yang istilahnya tidak berpengharapan. Yesus betul-betul mengetahui. Tetapi perlu ada dari kita ini untuk datang mencari Dia. Nah, saudara-saudara, lalu seringkali dalam kehidupan kita, lalu kita mengklaim, Tuhan, okelah, saya sudah berdoa. Saya sudah datang kepada Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan, saya mencari Tuhan. Tetapi kok masalah saya masih ada? Seolah-olah beban himpitan dalam hidup saya masih merasakan begitu berat. Saudara-saudara, di ayat ke-16 dalam Ibrani 4 tadi dikatakan, di kalimat yang terakhir adalah mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini saudara-saudara mengkonfirmasi ayat yang sebelumnya dalam Matius
11 ayat yang ke-28 tadi yang sudah kita baca. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana ada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita perlu tahu bahwa ada proses. Tuhan, saudara-saudara, Tuhan ini menyediakan kepada kita berkat, janji. Tetapi ada waktu yang tepat dan hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Seringkali kita mengharapkan sesuatu dengan instan. Seringkali kita mengharapkan sesuatu dengan cepat. Ketika kita berkata amin dalam doa kita, pada saat itu juga suasana jadi berubah. Tidak bisa demikian, saudara-saudara. Kita melihat, kalau kita kembali lagi di dalam Matius, saudara-saudara, ayat pertama yang sudah kita baca tadi, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, saudara-saudara, di kalimat yang terakhir dikatakan, maka sesungguhnya, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 ya saudara-saudara, saya ulangi, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika Yesus mengundang pada awalnya, marilah datang kepadaku, siapa? Kita yang berletih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudara akan memberikan kelegaan. Yesus akan memberikan. Dan ini adalah janji daripada Tuhan sendiri. Dalam Bilangan 23 ayat 19, saudara-saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berbohong. Allah bukanlah anak manusia sehingga ketika ia berfirman, ia berkata-kata dan ia tidak menepati janjinya. Jadi berbeda saudara-saudara, ketika Allah berfirman memberikan janji, ada satu kepastian yang dia akan berikan. Tetapi kuncinya adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat yang hanya Tuhan dapat berikan dalam kehidupan kita. Karena dia yang tahu yang terbaik, saudara-saudara. Jadi marilah kita berhenti bersungut-sungut. Kalau jawaban dalam kehidupan, permasalahan dalam kehidupan kita sudah ada dengan jelas. Dalam setiap firman yang kita dapatkan, pada saat ini kita mendapatkan firman yang dalam Matius 11 ayat 28 ini. Kita mengetahui bahwa ada ajakan, bahwa Tuhan mengetahui kelemahan kita. Kita datang kepada Tuhan. Jangan lalu kita mengklaim Tuhan tidak membantu kita, Tuhan tidak menolong kita, padahal memang kita tidak pernah berdoa, kita tidak rajin bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mana mungkin ada pertolongan Tuhan yang dapat datang. Nah saudara-saudara, pada saat ini telah kita pelajari bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, bagaimana kita harus menyediakan waktu yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dalam segala perkaranya, dalam segala sesuatunya, ketika memang sudah saatnya, Tuhan menolong, pertolongan itu ada pada kita. Dan segala sesuatu yang daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Dan selalu yang terbaik. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kita telah mendapatkan firman Tuhan, kita akan berdoa pada saat ini. Puji namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau firman-Mu yang telah mengatakan bahwa Engkau yang berjanji, menjaga menyertai kami, memberikan kepada kami kelegaan setiap daripada kami. Hati kami yang berbeban berat, yang datang kepada Engkau. Permasalahan dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami. Tetapi kami juga tahu Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu ini bahwa kami harus dapat datang kepada Engkau dengan penuh. Kami harus menyediakan Tuhan Yesus waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah kiranya waktu itu, waktu pertolongan-Mu yang kami tunggu dan kami nantikan senantiasa. Karena kami tahu janji yang daripada-Mu adalah yang sempurna, janji yang selalu Engkau tepati Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja, setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini. Haleluya. Amin.